Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Mereka memiliki telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Assalamualaikum, selamat datang di channel Goah ID. Episode kali ini kita akan membahas manusia serigala atau dikenal juga sebagai werewolf. Adalah salah satu mitos paling legendaris yang terus menghantui manusia selama berabad-abad. Legenda ini berasal dari Eropa dan mencapai puncak popularitasnya di abad pertengahan. Ketika orang-orang percaya bahwa seseorang bisa berubah menjadi serigala dengan bantuan kekuatan gaib atau sebagai kutukan dari dosa yang mereka lakukan. Menurut cerita, pada malam bulan purnama, orang yang terkena kutukan ini akan mengalami perubahan fisik, menjadi serigala yang ganas. Mereka konon kehilangan akal sehat dan menjadi pemangsa buas yang tak mengenal belas kasihan. Mengapa mitos ini bisa bertahan hingga hari ini? Apa yang sebenarnya menjadi dasar keyakinan bahwa seseorang bisa berubah menjadi serigala? Dalam video ini kita akan mengupas asal-usul mitos manusia serigala, mencari penjelasan ilmiah, dan melihat bagaimana Islam memandang konsep makhluk seperti ini. Sebagai langkah pertama, mari kita lihat dari sisi sains. Apakah mungkin manusia bisa berubah menjadi serigala? Tentu saja secara biologis, hal ini tidak mungkin. Namun, ada beberapa kondisi medis yang bisa menjelaskan fenomena yang mungkin mirip dengan deskripsi manusia serigala. Salah satu kondisi tersebut adalah hypertrichosis, yang juga dikenal sebagai sindrom manusia serigala. Orang yang mengidap kondisi ini mengalami pertumbuhan rambut berlebih di seluruh tubuhnya, membuat penampilan mereka mirip dengan serigala. Kondisi ini sangatlah langka, tetapi ketika terjadi seringkali menjadi pusat perhatian karena penampilan fisik yang tidaklah biasa. Selain itu, ada juga kondisi psikologis yang dikenal sebagai lycanthropy delusion. Ini adalah keadaan di mana seseorang benar-benar percaya bahwa mereka bisa atau telah berubah menjadi hewan, termasuk serigala. Gangguan ini tergolong dalam psikosis, dan mereka yang mengalami hal ini bisa memiliki perilaku dan gerak-gerik seperti hewan. Studi kasus tentang lycanthropy delusion telah terdokumentasi dan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pikiran terhadap keyakinan dan perilaku seseorang. Ada referensi dari jurnal psikologi, seperti yang dipublikasikan dalam jurnal psikiatri dan neuroscience, menunjukkan bahwa gangguan ini dapat disebabkan oleh trauma atau stres berat. Orang yang mengalami delusi ini sebenarnya tengah mengalami kondisi medis yang memerlukan bantuan psikolog atau psikiater. Sekarang mari kita lihat bagaimana Islam memandang mitos seperti manusia serigala. Dalam Islam, tidak ada konsep yang mengajarkan bahwa manusia bisa berubah menjadi hewan secara fisik. Namun Al-Quran mengingatkan kita tentang perilaku buruk yang bisa membuat manusia menyerupai sifat hewan. Sebagai contoh, dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ayat ini bukan mengacu pada perubahan fisik, melainkan pada kondisi spiritual yang membuat seseorang kehilangan kontrol atas dirinya. Mirip dengan konsep manusia serigala yang kehilangan akal dan menjadi buas. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa manusia bisa terjatuh ke dalam kondisi yang menyerupai hewan jika mereka meninggalkan petunjuk Allah dan mengabaikan akal sehat mereka. Dalam hal keberadaan makhluk selain manusia, Islam memang mengakui bahwa Allah menciptakan jin dan manusia. Namun, manusia memiliki kedudukan yang istimewa dengan tanggung jawab dan akal. Tidak ada perubahan bentuk secara fisik yang dialami manusia seperti yang digambarkan dalam legenda manusia serigala. Kepercayaan akan makhluk yang berubah-ubah bentuk dapat menyebabkan umat muslim terjebak dalam tahayul atau hurapat yang tidak diajarkan oleh Islam. Sebagai tambahan, kisah-kisah manusia serigala dalam mitologi bisa dijadikan pelajaran tentang pentingnya menjaga akhlak dan mental yang sehat, serta menjauhi perilaku yang bisa membuat kita hilang kendali, baik secara fisik maupun spiritual.
Jadi manusia serigala mungkin hanya sekedar mitos, tetapi mitos ini memberi kita pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan diri, mengendalikan nafsu, dan memperkuat iman agar kita tetap menjadi manusia yang utuh, bukan sekadar sosok yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Bagaimana menurut kalian soal manusia serigala ini? Apakah mitos ataukah fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, tinggalkan barang bukti dengan like, share, komen, dan subscribe. Berjumpa lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.